Selamat sore, Mas Abdul. Mbak. Saya panggil apa ya, Mas? Apa Bapak ya? Nah, kita, saya pengen kelihatan muda, jadi dipanggil Dek juga nggak apa-apa. Siap, siap. Mau ke mana? Mas, apa aja Mas, apa aja Mas Am. Siap. Mungkin kita mulai aja ya, Mas Gembong. Nanti yang lain biar menyusul. Karena kan masih perkenalan dulu. Biasanya karena banyak kendala koneksi, mungkin yang muda-muda ini. Oke. Ya, selamat sore teman-teman rekan-rekan alumni ITB, khususnya alumni oceanografi dan juga tim sesnya Mas Gembong Primajaya. Ini kayaknya ada beberapa, ada Mas Budi, ada Mas Pari, ada Mas Rudi, ada Mas Luki, ada Mbak Rani. Pak, sore ini kita akan mendengarkan, jadi kami dari Ikatan Alumni Oceanografi ingin mendengarkan kira-kira sebagai calon ketua umum Ikatan Alumni ITB ini Mas Gembong mau ngapain sih? Gitu. Sebelumnya, walaupun Mas Gembong udah kenal saya nggak kenal Mas Gembong. Nama saya Ana, saya alumni Geofisika Meteorologi Angkatan 91, tapi karena kemudian sekitar tahun 98, jurusan Geofisika Meteorologinya dipecah menjadi prodi oceanografi, meteorologi, dan kemudian yang geofisika bergabung dengan teknik geofisika, dan kebetulan latar belakang saya lebih banyak bekerja di bidang oceanografi, jadi saya menemani adik-adik ini di Ikatan Alumni Oceanografi, Mas Gembong. Saya kebetulan di IAOC ini diminta sama Pak Ketua ini, Pak Aam, Pak Abdul Muhari, untuk membantu beliau, mendampingi beliau jadi sekjen di IA. Nanti acaranya nanti mungkin akan seperti ini. Jadi nanti Mas Aam akan bercerita Ikatan IA Oceanografi ini seperti apa bentuknya. Karena ini adalah saya rasa ini mungkin yang paling muda mungkin ya. Karena IA Oceanografi ini baru terbentuk tahun 2018. Dan kalau dari namanya IA Oceanografi ini kan jurusan oceanografinya baru tahun 98. Jadi anggotanya yang masih muda-muda. Saya yang paling senior kayaknya di IA ini. Jadi kalau mau menggalang milenial, ini tempatnya Mas Gembong nih. Kalau mau menggalang alumni milenial ini karena kebanyakan angkatan 2000 ke bawah. Yang angkatan 90-nya nggak terlalu banyak karena waktu itu kan masih jurusannya masih GM. Jadi mungkin saya langsung nanti setelah Mas Aam perkenalan, nanti saya akan memperkenalkan Mas Gembong juga. Setelah itu nanti Mas Gembong silakan untuk memberikan paparan atau apa, saya nggak tahu, nanti untuk memperkenalkan rencana-rencana mimpi-mimpi Mas Gembong nanti kalau menjadi calon ketua umum IAITB. Jadi selanjutnya saya persilakan Mas Aam untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan IAOC itu apa. Silakan Mas Aam. Karena Mas Gembong merah putih, saya juga merah putih deh. Kebetulan kan dapat nomor 3 Mas Am, jadi Persatuan Indonesia gitu. Oh iya, benar juga ya. Sore Mas Gembong, Mas Rudi, Pak Paripurna, salam kenal untuk semuanya. Saya Aam Abdul Muhari, saya oceanografi 98. Kalau di ITB itu angkatan pertama prodi oceanografi. Jadi kalau dari 98 ke 2001 kita itu berarti sudah yang lulusnya atas nama prodi oceanografi itu udah angkatan ke-23 ya jadinya, ke-23 yang masuk ke sana. Rata-rata kita per tahunnya itu satu angkatan itu sekitar 30 orang. Jadi kalau 30 kali 20 ya sekitar 600. Kalau yang lulusnya diambil 15 tahun ya sekitar 450 orang lah baru Mas Gembong. Rata-rata memang yang banyaknya di atas
angkatan 2000. Saya sendiri sekarang di BNPB dan Satgas COVID. Kita sebenarnya teman-teman yang di sini alumni oceanografi ini karena kita juga baru melihat karena kebijakan pembangunan nasional ini sebenarnya kan baru mengarah ke lautnya sejak Mbak Ana itu masuk di KKP pas waktu zaman Gus Dur dulu. Kita punya Kementerian Eksplorasi Laut, terus mulai berkembang sampai sekarang. Tapi teman-teman yang di sini nggak cuma kerja di sektor marin dan kelautan, agak beragam juga ya. Kalau namanya ITB itu pasti mencar kemana-mana, tetapi mungkin yang ingin kita dengar sebenarnya kira-kira visinya Mas Gembong terkait kelautan ini, kira-kira akan melihat sektor kelautan ini strategis apa untuk menjadi program di ITB kalau sekiranya Mas Gembong terpilih jadi ketua. Karena di situ mungkin kami bisa mencari ruang kontribusi, ruang sinergi, ruang berjalan bersama, berlari bersama. Kira-kira dengan ITB dikomandoi Mas Gembong, kita akan membawa Laut Indonesia benar-benar berjaya atau tidak gitu. Kira-kira gitu Mas Gembong. Berat-beratnya seperti itu. Kalau ngobrolnya Mas santai aja. Oke, gitu Mbak Ana. Ya, terima kasih Mas Am. Jadi kira-kira begitu Mas Gembong, harapan-harapan dari adik-adik. Kalau saya berani nyebut adik-adik karena memang masih muda-muda di bawah semua. Dari adik-adik di IA Oceanografi ini. Jadi sebelum Mas Gembong mulai, mungkin saya memperkenalkan diri dulu, membacakan kurikulum vitae-nya Mas Gembong. Jadi Mas Gembong ini adalah lulusan Teknik Mesin ITB angkatan 86 ya Mas Gembong, S1-nya, terus kemudian S2 MBA Rutgers University. Pengalaman organisasinya menjadi Hiswana Hiswana Migas, ketua bidang CNG, saya nggak ngerti ini apa. Terus kemudian ketua Ikatan Alumni Mesin ITB tahun 2011 sampai tahun 2015. Terus kemudian setelah jadi ketua Ikatan Alumni Mesin ITB, menjadi sekjen Ikatan Alumni ITB tahun 2016 sampai 2020. Yang menarik di riwayat pekerjaan Mas Gembong ini adalah beliau pernah bekerja sebagai tim konversi BBM BBG Kementerian ESDM. Saya sebagai orang kementerian, Mas, ini sangat menarik karena saya kebetulan kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini terutama nanti ada kaitannya juga dengan nelayan dan sebagainya, karena sekarang juga kami lagi banyak melakukan kajian untuk itu. Terus kemudian juga beliau pernah bekerja di PT Pelindo Energi Logistik sebagai Direktur Utama tahun 2014 tahun 2018. Kemudian sebagai Wakil Direktur Utama PT Pertadaya Gas. Dan sekarang menjadi wira swasta di bidang finance dan energi. Kemudian pencapaian yang pernah dicapai oleh kepanitiaan dan pencapaian yang pernah dicapai oleh Mas Gembong adalah menyelenggarakan Indonesianisme Summit tahun 2016, 2017, dan 2019, ITEF Forum 1 dan 2 tahun 2020, Sinergiran 2017-2018, terus kemudian konversi BBM, BBG pada busway dan nelayan kecil. Wah, ini nanti saya bisa nanya nih sama Mas Gembong. Kemudian meningkatkan pembangunan lokal resource base, terutama bidang energi, membangun small scale FRU, FSU, LNG pertama di dunia. Terus kemudian apresiasi produk development Indonesia tahun 2016 dan 2017.
2016 dan 2017 membangun infrastruktur midstream CNG sehingga masyarakat mendapatkan akses energi murah, meningkatkan penghematan devisa serta daya saing dan ketahanan energi nasional. Dan yang terakhir, inkubasi dan financing beberapa startup bidang teknologi. Oke, itu kurang lebih short bionya Mas Gembong. Nanti Mas Gembong bisa bercerita sedikit tentang kegiatan-kegiatan sebelumnya dan juga mungkin nanti visi misi ke depannya seperti apa dan apakah yang diharapkan kami oleh IA Oceanografi nanti bisa dipenuhi Mas Gembong sebagai Ketua Ikatan Alumni ITB. Itu Mas Gembong, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mau nyampaikan salam buat Mas Aam sama Mbak Ana, ini dari Mas Condro ya. Chandrasa. Oke. Ya. Bapak kos kami itu. Waktu di Bon, kami di rumahnya 2 minggu. Ya. Jadi, beliau sekarang ada di tim saya. Oh, oke. Ini dari Jerman juga nih, Rani. Iya. Jadi ya saya ada presentasi sedikit tapi nggak banyak lah, kita diskusi perbanyak diskusinya aja nanti Mas Aam sama Mbak Ana. Ya, nama saya Gembong Primajaya. Gembong ini banyak salah pronounce-kan oleh orang menjadi gembong ya. Padahal gembong ini artinya sebetulnya kalau dari bahasa Jawa lama itu macan ya. Macan gembong gitu, macan Jawa itu harapan orang tua saya jadi macan mungkin di kemudian hari. Terus kemudian kalau Prima Jaya ini bahasa Indonesia yang prima dan jaya lah gitu. Saya alumni teknik mesin, masuk tahun 86, lulusnya agak lama tahun 92. Saya saat ini punya keluarga, istri saya 1, anaknya 6. Orang berpikir jangan-jangan Mas Gembong ini istrinya 2, anaknya sampai 6 gitu kan. Ini dari 1. Kebetulan anak kandung saya 3, kemudian yang 3 lagi adalah anak dari kakak istri saya yang kebetulan meninggal di usia 37 tahun gara-gara main futsal. Jadi bagi saya pendidikan penting, kasih sayang penting, makanya kemudian saya anggap seperti anak-anak saya sendiri. Bahkan mereka lebih dekat daripada anak-anak kandung saya karena dari kecil bersama-sama saya. Kemudian visi saya adalah mewujudkan IAITB sebagai wadah optimalisasi dan kanalisasi potensi alumni dalam berkarya, berkreasi, berbagi bersama baik di Indonesia maupun di dunia. Misinya saya letakkan yang pertama, kebetulan saya nggak tahu gimana dapat nomor 3 Persatuan Indonesia ini harus bersatu, begitu juga ITB sebagai miniatur Indonesia juga harus bersatu lah, kurang lebih begitu. Jadi menjalin keakraban antara alumni untuk menghadirkan kawanan Gajah Ganesha yang saling mendukung dan menjaga. Jadi kalau kita kompak, kalau kita menjadi kawanan gajah yang siap mendorong apapun untuk bisa terwujud. Kemudian berdikari. IAITB harus menjadi organisasi yang independen, sebagaimana juga anggota-anggotanya adalah intelektual yang mempunyai kebebasan untuk berpikir dan berpendapat, dan memberikan ruang pada alumni untuk bersikap kritis. Jadi kritis ini penting buat kemajuan bangsa karena bangsa ini perlu banyak orang berkontribusi dan memberikan masukan pada pemerintah agar bangsa ini bisa lebih maju lagi. Dan sebagai intelektual yang dididik terutama di universitas terbaik di Indonesia dan selama ini juga menikmati subsidi dari negara, maka kita sudah berkewajiban juga untuk ikut membangun bangsa ini secara bersama-sama untuk menciptakan kemandirian teknologi dan membangun ekonomi.
Kemudian berkarya dan berkreasi, ya ITB harus mendorong dan menyediakan panggung bagi karya alumni setelah menunjukkan kreasi dan seni. Jadi berkarya dan berkreasi ini setelah tadi kita bersatu, kemudian kita individu-individu yang berada di organisasi yang independen, kemudian kita karya-karya kita dan kreasi kita harus dipanggungkan agar bisa kemudian diproduksi secara massal dan dinikmati oleh masyarakat luas. Yang terakhir adalah berbagi. Disinilah sebetulnya bagian dari setelah kita melakukan yang pertama, kedua, dan ketiga, tentunya kita juga ingin giving back kepada kampus, bisa berkontribusi buat kemajuan organisasi dan juga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Jadi itu kurang lebih visi dan misi saya, sangat sederhana dan achievable. Untuk mendukung visi dan misi tadi, saya mengusung 3 kegiatan atau 3 program pokok, di samping program-program yang memang sudah rutin berjalan dan dilaksanakan, ya seperti lari, kemudian ada reuni dan lain sebagainya, termasuk juga kegiatan-kegiatan halal bihalal, kegiatan buka puasa bersama, termasuk mungkin acara Natal dan lain sebagainya, itu tetap terlaksana. Tapi karena masa pandemi ini memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan lebih efisien, lebih ekonomis, dan kita sebagai alumni yang tersebar di mana-mana di seluruh dunia membutuhkan sebuah platform untuk bisa saling berkomunikasi. Dan ini akan memperluas jaringan ikatan alumni di seluruh dunia menjadi tidak terbatas. Karena sebelumnya banyak orang yang bertanya, ikatan alumni ITB itu ngapain aja gitu. Nah, alumni ITB ini terdiri dari 130.000 lebih alumni yang pernah menjalani pendidikan di ITB dan lulus, belum yang DO, belum termasuk di dalamnya. Dengan jumlah yang segitu besar, tidak ada satupun kegiatan yang mungkin bisa dihadiri oleh seluruh 130.000 orang. Misalkan kayak halal bihalal atau forum-forum seminar dan lain-lain, maksimum paling 2.000 orang. 2.000 dibagi 130.000 ya mungkin cuma nggak sampai 1%. Sehingga yang 99% lainnya akan bilang di ITB ini nggak ada kegiatan gitu. Nah, dengan adanya platform digital ini, maka kita akan memperluas keterlibatan alumni untuk memasukkan database mereka di dalam platform ini, lengkap dengan portfolionya. Karena portfolio ini akan menjadi pembeda antara alumni satu dengan alumni yang lainnya. Dan disitulah kemudian alumni yang lain bisa mencari alumni yang mempunyai kesamaan interest, atau mungkin juga bisa diajak berpartner atau diminta untuk mensupport dukungan dari mulai teknis maupun finance dan lain sebagainya. Jadi platform ini menjadi penting ketika kita belajar dari masa pandemi ini. Ini nanti akan mudah-mudahan demonya bisa sebelum pemilihan sudah bisa ditampilkan ya, untuk melihat kira-kira apa sih sebetulnya connecting the dots yang ada di seluruh dunia, alumni ITB ini bisa terkonek. Kemudian yang kedua adalah Indonesianisme. Indonesianisme ini kalau saya membacanya Indonesian is me. Artinya saya adalah Indonesia. Nah, ya. Kegiatan ini atau program ini adalah terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu exhibition atau pameran, di mana produk-produk hasil kreasi alumni ITB, hasil research alumni ITB, hasil seni karya alumni ITB itu bisa dipamerkan, diberikan panggung untuk bisa dikenal masyarakat luas, termasuk kalangan industri dan user. Kemudian di dalam Indonesian ISMI ini ada lagi yang namanya seminar.
seminar ini akan adalah seperti diskusi dan sharing bagaimana sebuah produk itu kemudian bisa menjadi komersial dari sisi tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga adalah forum group discussion. Jadi ini penting buat teman-teman muda yang sedang merintis bisnis atau startup ya, kemudian ingin produknya itu bisa diproduksi secara industri. Nah, ini adalah Indonesian ISMI. Ke depan kegiatan ini sudah berjalan dari mulai saya menjadi ketua umum Ikatan Alumni Mesin, kemudian ketika saya menjadi sekjen, saya diberi kesempatan oleh Bang Ridwan Jamaluddin, Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, untuk meningkatkan atau memperbesar skala dan coverage kegiatannya. Jadi ini sudah terlaksana dari 2014, 2016, 2017 dan 2019. Nah, ini adalah kegiatan yang selama ini menuntut kehadiran para pesertanya. Nah, ke depan ini nanti juga akan kita digitalisasi sehingga teman-teman yang ada dimanapun di seluruh dunia ini bisa mengikuti dan menyaksikan berlangsungnya kegiatan ini. Kemudian yang ketiga adalah alumni, finance alumni atau dari alumni untuk alumni. Jadi ini adalah satu platform juga yang akan dibangun untuk mengumpulkan potensi-potensi alumni baik dari sisi yang mempunyai kemampuan untuk pendanaan maupun teman-teman yang membutuhkan pendanaan. Jadi itu nanti bentuknya mungkin karena Ikatan Alumni ini sementara ada RT-nya mengatur Ikatan Alumni ini adalah hanya paguyuban sehingga tidak bisa melakukan kegiatan bisnis, maka ke depan akan dibentuklah sebuah koperasi atau badan usaha lah yang sesuai dengan dan dimungkinkan melalui ADRT yang ada. Itu kemudian melakukan skema bisnis yang bisa dilihat di sini. Jadi ada dana dari investor masuk, sebelum dana itu dipakai oleh startup atau teman-teman milenial atau teman-teman muda yang senior yang mungkin punya usaha pengemukan sapi atau apa ya yang lain-lain. Kalau sama Mbak Ana kali itu budidaya ikan gitu ya dan sebagainya. Ini bisa dibiayai oleh dana ini. Kemudian dana ini tidak ada tanpa bunga. Kita mendasari kegiatan bisnis ini atas dasar kerjasama berbagi hasil. Ini persyaratannya juga tidak terlalu rumit, memang lebih kepada bagaimana kita memverifikasi riwayat dan profil bisnisnya, kemudian juga dari sisi kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Nah, selama dana ini dikelola, selama dana ini dipakai dalam usaha yang dikelola oleh alumni tadi, kita manajemen IA akan ikut membantu dari sisi keuangannya untuk menjaga bahwa bisnis ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Jadi mungkin itu aja presentasi saya pada kesempatan pertama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas. Kirain panjang presentasinya, Mas. Enggak ya. Ya, jadi Mas Gembong ini punya tiga fokus ya nanti kalau misalnya terpilih jadi calon ketua umum ini. Mungkin saya langsung aja memberikan kesempatan kepada teman-teman dari alumni Oceanografi. Mungkin yang mau bertanya silakan aja langsung, atau mau raise hand, atau mau langsung bertanya dibuka aja mic-nya. Tapi mungkin kesempatan pertama saya kasih kepada Pak Ketua dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Ketua Umum. Mas Aam, silakan. Terima kasih Mas Gembong.
kira-kira kalau tadi menarik ya untuk skema inkubator bisnis ya Mas Gembong ya untuk teman-teman alumni. Nah, ada di beberapa diskusi juga kira-kira kan kita punya impian juga nih untuk tadi Mas Gembong bilang kita juga harus kontribusi ke peningkatan kualitas pendidikan di kampus kita sendiri. Nah, gimana caranya nih kita kapan kira-kira nih Mas Gembong kalau misalkan Mas Gembong mimpin IA masih bisa nggak kita dreaming gitu kalau ITB itu akan punya dana abadi riset, karena kita kan udah 100 tahun ya di 2 tahun yang lalu ya. Tapi tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi kita sampai sekarang masih belum punya pooling fund untuk benar-benar bisa supporting riset yang sustain. Dan saya rasa kalau misalkan kita bisa mengumpulkan dana untuk meng-grooming atau menginkubasi bisnis yang akan ditargetkan misalkan untuk teman-teman alumni, harusnya kita juga bisa mengumpulkan funding, setidaknya memulai inisiatif itu untuk riset di kampus. Karena mungkin dengan skema yang sama, dengan kalau misalkan di bisnis kita menuntut pengembalian dengan interest rate tertentu, misalkan di riset pun sebenarnya kita bisa expecting the feedback yang nantinya bisa diterima oleh pasar atau industri, atau bahkan mungkin bisa jadi startup juga tapi berbasis riset gitu. Karena sangat banyak sebenarnya kalau kita lihat di US, di Jepang, di Eropa, industri kreatifnya juga sebenarnya berawal dari riset, meskipun tidak semuanya yang ada di kampus. Tapi saya rasa kalau ini bisa kita lakukan akan sangat impact sekali untuk legasi IA alumni. Kira-kira gitu Mas Gembong. Silakan Mas Gembong. Ya, terima kasih Mas Aam. Jadi memang program kerja yang ketiga tadi adalah salah satu bentuk dari perwujudan dari misi yang keempat, yaitu berbagi. Jadi memang dengan menciptakan pot dana dari crowdfund itu, ujung-ujungnya kita berharap bisa berbagi juga untuk masuk ke endowment fund dananya itu. Jadi dengan adanya crowdfund kemudian diputar dalam bisnis, kita berharap akan ada mesin uang lah yang bisa mengenerate pendapatan untuk endowment fund. Jadi memang kontribusi kepada alma mater ini menjadi sebuah hal yang penting buat kita, mengingat kemajuan sebuah alma mater itu semua tergantung dari bagaimana alumninya ini peduli terhadap alma maternya dan berkontribusi untuk bisa memajukan alma mater. Saya rasa saya sependapat dengan Mas Aam untuk terus berusaha untuk menambah pundi-pundi dana yang ada di crowdfund, termasuk di dalamnya endowment fund yang salah satunya nanti dimanfaatkan untuk research. Rasa itu. Oke, ya saya jadi tertarik karena apa yang diusulkan oleh Mas Aam ini sebetulnya juga kebetulan lagi saya pikirkan, karena mungkin Mas Gembong pernah dengar, ini agak sedikit teknis ke masalah kelautan ya Mas. Mas Gembong pernah dengar di berita beberapa minggu yang lalu ada alat pengukuran laut yang ditemukan di mana? Di Selayar.
yang katanya milik, kalau pabriknya sih punya pabriknya Cina gitu. Tapi setelah saya apa cari-cari informasi gitu, ternyata di ITB itu ada alumni jurusan elektro itu mereka mengembangkan alat yang sama gitu. Nah, jadi kami ini yang di komunitas kelautan di Indonesia ini berpikir kenapa kita nggak pakai alat yang kita bikin aja gitu. Dan kebetulan saya juga agak surprise juga. Saya baru tahu malah kalau di ITB itu mengembangkan alat yang sama gitu. Cuman mungkin masih riset ya gitu. Dan mungkin kalau memang bisa diinikan untuk apa kepada industri juga mungkin akan lebih baik gitu. Karena sebetulnya kita kan sumber daya manusianya ada di ITB itu semua gitu. Hanya memang belum apa ya, belum dikumpulkan lah gitu. Kebetulan kan kalau Mas Gembong tahu juga tadi malam kan ini ya, kan yang dekade 90 itu kan kita ada perkumpulan. Jadi mengumpulkan itu. Nah, itu juga baru-baru dimulai juga gitu. Nanti mungkin bisa bersinergi juga gitu IA ini dengan apa dengan alumni-alumni yang memang sebetulnya semua ada gitu di ITB itu. Bahkan sekarang yang kegiatan-kegiatan apa kegiatan jurusan-jurusan yang terkait dengan ilmu sosial aja juga sudah mulai ada kan di ITB. Gitu ya Mas Gembong. Alumni kesehatan juga loh di ITB. Oh ya, Menkes, oh ya. Mas Am masih ada lagi, mungkin kita kasih kesempatan yang lain ya Mas Am ya. Dari alumni yang lain ada yang mau bertanya? Langsung aja buka video, perkenalkan diri, angkatan berapa, sekarang kerja di mana, silakan langsung bertanya. Saya mau sedikit komen soal itu, Mbak Ana. Ya. Mbak Ana sampaikan masalah teknologi. Saya rasa saya melihat kesempatannya aja yang belum ada. Ya. Memang sudah seharusnya juga kita sebagai organisasi alumni ikut mendorong ya produk-produk yang bisa dipakai karena itu bisa meningkatkan produktivitas dan pemetaan terhadap potensi-potensi laut yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, itu betul sekali. Karena kalau saya boleh curhat nih Mas ya, di Indonesia ini laut sebesar ini tuh kita nggak punya sistem observasi. Iya. Jadi datanya ya hanya data dari data satelit, tapi in situnya nggak ada gitu. Jadi datanya hanya snapshot ya. Saya pernah berpikir juga selama beberapa tahun sebelumnya ini, gimana caranya bisa bekerja sama dengan alumni-alumni ITB, tapi wadahnya seperti apa kan belum kelihatan kemarin-kemarin ini. Mudah-mudahan dengan ada Mas Gembong ini bisa dimulai gitu. Mudah-mudahan gini Mbak, nanti orang yang menciptakan itu mau connect di connecting the dots kan, jadi Nah, Mbak bisa jadi, ya. dan terutama sebetulnya potensi laut kita ini kan yang menjadi tantangan buat kita alumni ITB ini adalah bagaimana meningkatkan daya dari hasil laut kita. Jadi kalau kita sekarang ini terlalu mengandalkan alam gitu, mungkin kan pasang surut ya. Di musim-musim tertentu kita kesulitan, di musim-musim tertentu kita panen raya gitu kan. Tapi kalau budidaya ini ditingkatkan menjadi lebih besar daripada potensi alam, pasti kita akan sustain, stabil gitu, apa panennya stabil ya seperti Vietnam, Thailand. Ya. Tapi walaupun gitu tidak semua sumber daya bisa dibudidayakan sih. Tapi ya nanti itu mah nanti aja Mas. Kita bicara ini dulu aja. Oke. Rian, kayaknya udah buka video mau bertanya. Ya, oke. Kedengaran kan suaranya? Kedengeran. Saya Rian, alumni tahun 2007. Sekarang sedang mencari sesuap nasi di London. Saya satu pertanyaannya tadi menarik ide yang semacam koperasi untuk simpan pinjam uang. Tapi ini saya mau tanya tentang mungkin nggak ya nanti ITB sendiri saya mengembangkan atau melanjutkan kegiatannya untuk sebagai tempat mencari kerja atau penyalur tenaga kerja untuk alumni gitu. Jadi kita bisa naruh CV yang punya kerjaan, bisa naruh iklan, bisa mencari database-nya. Tapi untuk internal alumni ITB gitu. Itu pertanyaannya saja. Ya, saya rasa yang connecting the dots itu adalah salah satu solusi untuk mencari kerja. Jadi nanti Mas Rian bisa meletakkan portfolio Mas Rian di situ.
pendidikan, kemudian keahlian dan lain sebagainya, termasuk keterminatan di bidang pekerjaan apa kan gitu. Jadi kalau nanti ada orang cari, pasti akan menghubungi Mas Rian. Salah satu juga yang menjadi concern kita adalah ranking ITB kan. Salah satu faktor yang menjadi bahan penilaian adalah employability. Jadi kalau universitas itu lulusannya bisa bekerja, diterima di dunia kerja, maka universitas itu mendapat nilai yang baik gitu. Semakin banyak alumni-alumninya bekerja di industri dan perusahaan-perusahaan baik itu private maupun perusahaan negara, maka ranking kita pun akan membaik seiring dengan semakin banyaknya alumni-alumni yang lulusan-lulusan yang bisa langsung bekerja. Jadi connecting the dots ini menjadi salah satu alat bantu bagi teman-teman yang mencari kerja atau ya, seperti saya yang mencari partner. Misalnya saya menggeluti bidang energi saat ini. Kalau saya membutuhkan orang-orang yang alumni ITB yang bergerak di bidang energi, saya tinggal mencari di platform ini untuk kemudian saya kontak orangnya apakah berminat untuk bekerja sama dengan saya untuk bidang yang seperti apa kan gitu. Karena dunia teknologi ini sangat cepat berkembang dan nggak mungkin kita mengikuti kecepatan perkembangan itu seorang diri. Pasti ada orang-orang yang memang mengambil spesialisasi di bidang-bidang tertentu yang kemudian kita cari gitu melalui platform. Mungkin itu Mas Rian. Oh, bentuknya berarti dalam rencananya dalam bentuk platform app gitu ya, apa connecting the dots gitu ya? Ya, ya. Menarik. Ambil nyari kerja maksudnya. Iyalah. Oke. Nanti bisnis aja Mas Rian, jangan kerja. Jadi buka lapangan pekerjaan kali ya. Nanti Mas cari-cari sama orang yang mau kerja gitu. Itu. Ide bagus. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Rian. Udah ya? Ada lagi nggak ada? Satu aja? Ya, oke, satu lagi. Nina? Ya. Ya, makasih Mbak Ana. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Iya, kedengeran iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Gembong. Saya Nina dari GM Angkatan 97. Sekarang saya bekerja di Puslitbang Geologi Kelautan, Kementerian ESDM. Mungkin simpel pertanyaan saya hanya ingin menanyakan pendapat atau pandangan Bapak terhadap energi baru terbarukan di laut. Jadi dari arus, gelombang, itu saja Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap itu? Kemudian seperti kita ketahui kalau misalnya sekarang dana dari pemerintah untuk hal itu kan terbatas ya, maksudnya untuk skala prioritas sekarang kan kurang berpihak ke situ ya, karena masih banyak mungkin yang harus lebih langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, jadi bagaimana pendapat Bapak tentang hal itu? Teman-teman pengangguran semua dapat kerja di IITB, dari IITB. Aduh, aku nggak ada tulisannya aja. Ya, begitu saja Pak Gembong, terima kasih. Nuhun Teteh. Kita sama-sama dari Bandung ya. Iya. Nuhun. Jadi gini, terkait pertanyaan itu mungkin saya bisa sampaikan begini. Memang untuk pengembangan gelombang laut, potensi renewable energy lainnya, memang itu kan tergantung. Unmute Pak. Ya. Oke, jadi gelombang laut, arus laut itu kan dua hal yang berbeda.
kemudian angin, dan lain sebagainya. Jadi ini pemetaan itu belum dilakukan secara maksimal ya, terutama terkait potensi-potensi yang ada. Saya tahu di daerah Lombok misalnya itu ada potensi arus laut ya, arus laut berarti adanya di bawah permukaan. Itu yang cukup potensial untuk dibangun pembangkit tenaga listrik. Namun teknologinya yang sekarang mengembangkan itu dari Inggris itu memang masih cukup mahal teknologi itu. Dan di Inggris pun masih dalam tahap pengembangan. Meskipun sudah ada yang dibangun untuk dikomersilkan. Jadi memang saya melihat kerja kita masih panjang dan teman-teman 90-an dan 2000-an ini yang milenial memang harus masuk ke sektor ini ya. Saya lebih melihat potensi energi ini untuk dipakai di dalam pengolahan hasil perikanan sebetulnya saat ini. Karena seperti LNG misalnya ya, liquid natural gas itu disimpan di tangki-tangki penyimpanan itu pada temperatur minus 162 derajat Celcius. Nah, dengan temperatur serendah itu, kemudian kita memakai liquid atau cairan untuk bisa mengambil udara dinginnya, itu kemudian kita bisa menjadikan itu sebagai cold storage. Tanpa harus membayar listrik atau mencari power supply. Karena itu free. Ketika LNG itu di-regas menjadi gas, itu energi dingin itu dibuang ke alam menjadi waste. Dan waste ini sebetulnya bisa dipakai oleh teman-teman dari lautan dan perikanan untuk dijadikan cold storage yang sekarang menjadi isu di beberapa tempat karena tidak adanya energi yang cukup untuk bisa membangun cold storage. Jadi hal-hal begini memang harus didiskusikan antara para pengambil keputusan dengan para pelaku bisnis, karena potensi-potensi itu ada, hanya memang belum digabungkan sehingga saat ini yang di satu sisi menjadi waste, yang di satu sisi lagi mencari-cari gitu. Ini saya sepakat dengan Teh Nine yang tadi menyampaikan bahwa kita harus berpihak pada bagaimana, saya lebih suka memakai kata-katanya mengefisienkan energi, potensi-potensi energi yang ada menjadi bisa bermanfaat buat yang membutuhkan. Terima kasih. Gimana, Neng Nine? Sudah puas atau masih mau nanya lagi? Cekap heula. Cekap heula mangga atuh. Cekap heula. Dan nyenda pisan Dari namanya aja udah Ninu. Oh nya. Ya, terima kasih Pak Gembong. Atur nuhun Teteh Nine. Oke, terima kasih Nine. Yang lain? Mbak Ana, aku bisa ngomong nggak? Boleh, enggak? Kang Gembong, punten ya Kang Gembong. Ini mungkin nambahin ya. Jadi connecting the dots sebenarnya Kang Gembong udah mulai pada saat jadi sekjen. Ingat Kang Gembong GMP ya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada platformnya cikal bakal sudah dijalankan oleh Kang Gembong dengan namanya GMP ya, Ganesha Marketplace ya. Jadi cuma ya nggak tahu kenapa kok nggak jalan ya Kang ya. Jadi entah karena masalah SDM atau segala macam ya, mungkin insya Allah dengan connecting the dots ini atau GMP ya ataupun apapun namanya dulu, dan juga itu akan bisa berjalan ke depan. Karena saya dengar juga ini kemarin saya sempat ngobrol dengan kantor kealumnian ITB melalui Zoom bahwa ITB akan membentuk hal yang serupa. Jadi ini ITB akan bekerjasama dengan IA membentuk seperti ini gitu loh. Ini mungkin pengelolaannya akan bisa menjadi lebih profesional di bawah ITB gitu. Saya cuma nambahin itu aja Kang Gembong ya. Ya, makasih Mas Parip. Jadi saya cerita sedikit ya.
Karena ini organisasi paguyuban, dasarnya adalah volunteer untuk teman-teman yang ikut. Jadi ketika kemarin yang Ganesha Marketplace itu ternyata hak namanya dimiliki oleh teman alumni lain. Jadi akhirnya saya harus mengembangkan yang lain. Tapi ini mungkin nanti connecting the dots ini akan lebih handal lah sistemnya, karena memang belajar dari pengalaman yang kemarin yang agak rumit di running, ini nanti akan lebih sederhana dan sangat praktis untuk digunakan. Jadi harapan saya akan ada perbaikan dari yang kemarin. Oke, terima kasih Mas Gembong. Mas Fari sudah? Ada lagi? Cukup? Cukup lah. Akang ketemu bukan Mas ya. Terserah lah, whatever lah. Jangan bapak tua. Nice. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Ini alumni Oceanografi. Ada siapa? Ardi. Oh ya, Ardi. Itu Ardi udah ngacung tuh. Iya. Oke, Ardi, silakan Ardi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Mbak senior semuanya. Salam kenal, saya Ardi Kusuma dari Oceanografi 2011. Saya izin bertanya, kebetulan ini ada hubungannya sama tadi yang Mas Parip jelaskan. Pertama ini saya mau sedikit bertanya dari 3 senjatanya Mas Gembong ya. Tadi ada Indonesian ISMI, Connecting the Dots, sama Endowment Fund. Kalau Indonesian ISMI, kebetulan saya sempat ngikutin yang ada kegiatannya di kepengurusannya Pak Ridwan, itu saya sangat setuju, jadi saya no comment soal itu. Cuma saya ingin menggali lebih dalam soal Connecting the Dots. Soalnya, kan tadi udah diceritain kalau bakal jadi ada sebuah platform, sebuah wadah, tapi saya cuma menyampaikan pendapat dari teman-teman alumni muda dan pengalaman saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Jadi Connecting the Dots ini saya tahu kalau dalam kita sebagai titik tuh nggak boleh satu pihak aja ya yang menyambungkan, tapi usaha juga dari 2 belah pihak. Tapi saya perlu akui sebagai alumni muda, kadang kita itu, saya analogikannya sebagai headless chicken, Pak. Jadi kita nggak tahu mau kemana, kita nggak tahu ada apa, kita nggak tahu mau kemana, kita yang ngarahin juga, karena dunia kerja sama dunia kuliah ternyata jauh berbeda. Jadi saya mau nanya, selain wadah itu apa lagi ya? Karena waktu itu ada GMP, wadahnya udah ada, tapi tetap masih banyak teman-teman yang merasa kehilangan arah dan tidak bisa menyambungkan dots-nya itu dengan yang lain. Apakah ada nanti upaya dari kepengurusan Bapak untuk connecting the dots? Ini ada hubungannya juga sama program ketiga yang Endowment Fund, karena menurut saya pribadi, UMKM atau startup itu nggak semuanya masalah dana. Ada masalah, kayak misalkan contohnya saya punya ide, tapi terus mau ngapain ya? Mau kemana ya? Idenya bisa dikembangkan sejauh apa ya? Belum ngomongin dana, tapi dari segi ide pun udah stuck. Apakah ada upaya untuk menyambungkan itu selain masalah keuangan? Apalagi Mas Gembong sebagai entrepreneur pasti punya pengalaman yang sangat banyak ya. Jadi mungkin nggak cuma soal dana. Itu sih. Jadi poinnya di 2 itu, apakah pertama ada cara upaya dari nanti misalkan Mas Gembong kepilih untuk menyambungkan dots itu selain membuat platform, dan kedua, apalagi sih yang bisa dibantu selain dana. Kadang banyak banget di luar sana anak-anak muda yang mau membuat sesuatu tapi stuck. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, jadi saya langsung jawab aja ya, Mbak Ana, mohon izin, Mas Aam. Silakan. Ini masalah alumni muda ini, yang pertama saya menjawabnya dengan cara, kalau saya terpilih, pengurus yang nanti membantu saya harus banyak angkatan 2000-annya, 90-annya. Karena needs setiap generasi ini kan berbeda-beda ya. Ada yang kebutuhannya cari kerja, ada yang cari modal, ada yang cari ide mungkin ya, macam-macam.
Jadi solusinya adalah melibatkan sebanyak-banyaknya angkatan-angkatan yang memang mempunyai kebutuhan untuk bisa dirinya dan generasi. Yang kedua adalah nanti DRD ya, 2011 nih yang saya manggilnya D atau ya. Wah amat gue jadinya ya. Jadi Mas, makanya gaul sama IAOC, mudah-mudah. Jadi nanti Mas Hardi gini, mengikuti aja, kita akan ada webinar yang pertama itu mengenai beasiswa, scholarship ya. Kebetulan Direktur LPDP ada yang di tim sukses kita. Nanti dia akan membawakan tema beasiswa, jadi untuk sekolah di luar negeri atau sekolah di dalam negeri dibiayai oleh negara. Terus yang kedua, akan ada webinar tentang startup bisnis. Jadi bisa ikut, nanti coba dicari informasinya nanti dari, itu ada Mas Luki itu ya, nanti dicatat aja nomornya, Abdul Luki itu. Catat, nanti bisa ikut di situ. Terus yang ketiga adalah webinar tentang bagaimana caranya membuat portfolio. Dari mulai LinkedIn, kemudian membuat proposal, membuat CV, dan lain sebagainya. Ini akan ada di dalam 1-2 minggu ini akan ada webinar-webinar itu. Kalau Mas Ardi dan teman-teman 2011 atau 2010 atau 2012 yang pengen ikut untuk menambah wawasan, silahkan aja nanti bergabung di acara webinar itu. Yang 90-an nggak boleh ya? 90-an kan udah ini. Harus memberikan gitu ya. Mbak Ana nanti saya suruh jadi pembicara kali satu. Jadi menurut saya ya harus diperbanyak gitu. Nanti kan needs itu akan disampaikan oleh generasinya Mas Ardi. Misalnya teman-teman Mas Ardi 2011 needs-nya apa, nanti yang 2015 apa ya kan. Nah, informasi-informasi itu akan menjadi feedback buat kita untuk kemudian membuatkan program-program. Itu saya rasa karena ini organisasi kita semua dan harus bisa membesarkan anggotanya. Jadi anggota-anggota harus bisa bermanfaat. Nah, untuk memperluas coverage yang disampaikan atau keterlibatan dari alumni-alumni, maka dibuatkan digital platform. Karena kalau misalkan teman-teman yang dari Eropa itu keluhannya kemarin juga nggak pernah disapa katanya gitu kan. Mereka nggak pernah disapa. Jauh kan. Nah, tapi dengan adanya teknologi jauh terasa dekat jadinya gitu. Mungkin itu. Oke. Masih ada lagi Ardi. Ini Mas Gembong berarti acara yang bincang beasiswa ini dari timnya Mas Gembong atau ada ini sendiri? Apa? Dari tim kita. Dari timnya Mas Gembong ya. Tentunya pembicaranya nggak dari ITB, kadang-kadang ada yang dari luar juga. Ya, gitu. Berarti network ya. Ya, network. Ya tuh yang muda-muda, muda-muda gaya sih. Yang angkatan 2000-an. Ardi ya mungkin nanti saya share di grup oceanografi ya. Ini kebetulan Mas Luki udah ngirim ke saya, nanti saya share, bisa di-share juga nanti ke teman-temannya. Oke, masih ada lagi Ardi? Segitu dulu aja. Oke, makasih Ardi. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Ya, tuh yang resen. Reza. 4 yang resen nih. Waduh. Yang saya lihat dulu dari Reza ya. Reza Jaya. Buka ya videonya. Sambil memperkenalkan diri. Halo, cek suara saya. Oke. Bisa kedengeran. Okay. 2016. Iya. 2016. Nah, kan sebelumnya, ya nama saya Reza Jaya dari Oceanografi 2016. Baru lulus Oktober kemarin, jadi saya masih fresh banget jadi alumni yang sangat-sangat online ya wisuda. Wisuda online. Sangat baru gitu ngelihat situasi IA ITB ini. Pertanyaan saya buat
Pak Gembong adalah bagaimana misalkan IA itu apakah ada kaitannya dengan mempersiapkan alumni-alumni ITB selanjutnya untuk Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana pengaruh IA dalam ITB mempersiapkan lulusan-lulusannya untuk mempersiapkan generasi-generasi terbaiknya untuk Indonesia 2045. Maksudnya baik dari segi kurikulum kah ataupun sebagai pendanaan dan lain-lainnya, bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas-kualitas dari alumni lulusan-lulusan ITB selanjutnya. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Reza. Saya nggak nyangka ya beda sama saya 30 tahun nih. Anak nih Maya, Mas. Juga kita nih ya udah umur segini, jadi lihat 2016 nih kayak lihat anak jadi. Jadi ini apa ya, Reza. Kalau terkait dengan kurikulum, sampai hari ini kita belum bisa berkontribusi banyak karena kampus mempunyai independensi untuk menentukan kurikulum sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi kita Ikatan Alumni tidak masuk ke dalam kegiatan perkuliahan. Namun Ikatan Alumni ini menyediakan wadah bagi alumni-alumni yang membutuhkan untuk mengaktualisasikan dirinya. Ya, salah satunya kalau memang alumni-alumni muda itu membutuhkan informasi, membutuhkan masukan, bimbingan dari alumni senior, maka itu akan disediakan tempatnya. Terkait masalah Indonesia Emas ini tahun 2025 ya. Indonesia Emas tahun 2025 ya. 45, 100 tahun. 100 tahun merdeka ya. Jadi saya rasa beginilah. Saya sementara ini tidak mempunyai program apapun dalam menyiapkan generasi alumni ITB untuk menyongsong Indonesia Emas. Tapi tentunya sebagai alumni dari universitas terbaik di Indonesia, kita mempunyai kelebihan yang cukup banyak dibandingkan dengan teman-teman kita yang menempuh pendidikan dari universitas yang lain. Sekarang yang saya tawarkan adalah bagaimana kita kemudian bersinergi satu dengan lainnya untuk membuat sebuah network yang kuat sehingga pada waktunya nanti tidak perlu menunggu 2045, kita sudah bisa menunjukkan siapa diri kita. Jadi kalau Mas Reza di 2045 umurnya udah sesaya kali ya. 2045, udah 25 tahun lagi, kurang lebih lah ya. Lebih muda sedikit dari saya gitu. Itu mungkin udah jadi konglomerat juga, udah nggak mikirin itu kali ya. Amin Pak. Amin. Jadi kalau menurut saya sekarang yang kita fokuskan Ikatan Alumni ini sebagai wadah bagi alumni untuk berjejaring dan mengembangkan potensi diri kita, termasuk juga untuk bisa menampilkan apa-apa yang menjadi karya dari alumni-alumni ITB yang sekarang ini. Jadi saya belum bisa komen soal Indonesia Emas. Memang itu sering digaung-gaungkan oleh teman-teman yang muda-muda ini, tapi saya rasa tantangan yang paling di depan mata kita adalah bagaimana kita bisa saling bersinergi satu dengan lainnya, termasuk alumni muda. Saya surprise juga ya, Reza udah lulus ya 2016. Berarti kuliahnya cepet ya, 4,5 tahun ya. Emangnya zaman kita, Mas. Ya, kuliah jangan cepet-cepet, Sa. Susah masuknya, ngapain kuliah cepet-cepet. Bertahan selama mungkin.
Dompetnya tapi juga susah, Pak. Itu sih. Oh iya. Sudah terjawab? Sudah terjawab sih, Bu, bagi saya. Makasih, Pak, atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih Reza. Ada lagi, tadi kayaknya katanya ada 4 yang mau. Kang Dodi. Kang Dodi, boleh. Silakan Kang Dodi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang Gembong, Kang Aam. Di taman nih kayaknya. Dan rekan-rekan semua, saya Dodi, GM 95. Jadi gini, maaf saya telat join, jadi mungkin terlewatkan, kalau sudah terjawab maaf. Jadi gini Kang Gembong, saya ini lagi belajar berorganisasi, jadi terkait dengan IA ITB juga saya belum terlalu banyak tahu, tapi mungkin sudah terakomodir barangkali apa yang akan saya sampaikan. Jadi gini, saya lagi belajar organisasi, kebetulan saya salah satu inisiator dari satu komunitas yang bergerak di bidang mitigasi bencana, itu ada Bandung Mitigasi Hub. Nah ini salah satu inspirasinya dari Kang Aam ini. Kita bentuk bersama teman-teman alumni ITB juga, jadi udah hampir 1-2 tahun inilah kita mencoba berkiprah, mengedukasi masyarakat, insya Allah konsisten. Sementara ini kita pakai webinar, waktu normal kita bergerak langsung ke masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada juga program Kang Gembong ini yang bisa disinergikan dengan komunitas semacam kami ini, yang barangkali sinergisitas ini bisa lebih meningkatkan kesadaran kebencanaan masyarakat. Karena selama ini memang saya pribadi mengandalkan koneksi rekan-rekan teman-teman yang bergerak di bidang kebencanaan saja, yang kita kenal saja gitu Kang Gembong. Salah satunya ini Pak Amin ini gitu. Nah mungkin di IAITB atau mungkin di programnya Kang Gembong ke depan, ada nggak kira-kira connecting the door atau apalah programnya yang bisa mensinergikan gerakan komunitas ini di bidang kebencanaan. Nah mungkin itu Kang Gembong, atur nuhun, Kang Aam, Teh Ana dan lain-lain. Nuhun itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tokoh mitigasi bencana di tingkat tapak nih Kang Gembong. Iya, bukan tokoh ini mah. Tokoh. Atur nuhun Kang Dodi. Aduh, jadi saya jadi tahu bahwa kita juga ternyata banyak orang-orang yang peduli ya terhadap ini. Tapi begini, saya cerita sedikit tentang IA. Kita terus terang aja kalau mengenai mitigasi bencana kita belum ada saat ini. Mungkin nanti Kang Aam sama Kang Dodi sama Mbak Ana dan teman-teman semua bisa memperkuat ikatan alumni dari sektor ini ya. Namun kita biasanya punya quick response terhadap bencana-bencana yang terjadi pada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya. Seperti kasus Lombok, Palu, kemudian Banjarmasin, dan lain sebagainya. Kita menurunkan tim untuk membantu di sana. Di Lombok itu kita membawa alat bor untuk mengupayakan air bersih. Dengan tim kita tinggal di sana hampir 6 bulan ya untuk bekerja mengupayakan titik-titik air di setiap desa yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran. Kemudian di Palu juga begitu. Jadi kita dengan mengabdikan diri kita dari sisi teknologi yang kita kuasai, mungkin itu yang selama ini sudah dilakukan. Mengenai mitigasi, terus terang aja belum ada, karena kemarin dari oceanografi alumninya belum ada yang aktif juga kali ya. Jadi ke depan ini kita undang nih
Karena ilmu-ilmu begini nih, ilmu berbagi ini kan luar biasa ya. Kang Dodi sama nanti mungkin Mas Aam sama yang lain-lain, Mbak Ana juga kalau bisa kita pengen diskusi juga banyak tentang hal-hal seperti ini. Mas, atur nuhun masukannya kan. Siap Kang Gembong. Ya mudah-mudahan nanti kalau Kang Gembong ada rezekinya naik jadi ketua IA, bisa menjadi salah satu programnya lah. Amin, ini, amin. Kang Aam ini nih, pentolan kami mah ini. Ya. Siap. Yang langsung memang di pentolannya udah kelihatan. Siap. Nuhun Kang Gembong, Teh Ana, Kang Aam, nuhun. Assalamualaikum. Sami, Kang Dodi, atur nuhun. Ada lagi yang mau tanya? Ajis? Dibuka ya videonya. Ada Aryo. Oh iya, Aryo, oke. Ada Faisal. Habis Ajis, Aryo, terus Faisal. Boleh langsung. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak calon Ketua IA, teman-teman semuanya, dan kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Jisrul Hidayat, OC 2014. Sedikit mau bertanya tentang program. Mungkin saya nggak ikut pemaparan karena ada sesuatu dulu. Nah, saya mau bercerita dulu kalau saya itu adalah orang daerah di Garut ya, yang terutama di daerah pesisir, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih belum dimaksimalkan. Nah, sama seperti Kang Dodi tadi, kira-kira program apa sih yang akan dilakukan? Khususnya di Garut juga kan banyak alumni OC, namun malah di luar gitu karena tidak ada kegiatan atau program yang turun dari IAITB, terutama khusus daerah pesisir di Garut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja kali Mas Gembong. Nanti habis ini Aryo ya. Ya, saat ini terus terang untuk masalah pesisir Garut dan daerah-daerah lain, kita sementara belum ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bantuan sosial. Ada, tapi belum masif ya. Seperti kita kemasyarakatan yang berbasis teknologi itu, kegiatan kemasyarakatan yang berbasis teknologi kita ada. Cuman tentunya biasanya sih kita mengantisipasi atau menjawab permasalahan yang ada di sana. Biasanya masalahnya yang dibawa oleh seseorang kepada kami, kemudian kami mengambil sebuah kegiatan di sana atau melakukan kegiatan di sana. Jadi untuk Kang Aziz ya tadi OS 2014, saya mungkin juga pengen tahu kira-kira apa sih yang dikeluhkan masyarakat di sana, terus kira-kira apa yang kita bisa lakukan bersama. Dan ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang memang punya kepedulian terhadap hal yang sama. Saya belum tahu apa permasalahan yang ada. Boleh mungkin Mas Aziz tadi bisa cerita sedikit apa yang sekarang silakan dihadapi di sana, Kang Aziz. Ya, jadi karena di era digital mungkin ya untuk penjualan ikan gitu ataupun tengkulak gitu ya, tengkulak yang ada di sana itu ya sangat merugikan nelayan gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang disinkronkan dengan teknologi, khusus teknologi nelayan gitu. Ya kayak seperti itu contoh permasalahannya salah satunya. Ya. Jadi dulu saya yang menginisiasi kegiatan konversi dari BBM ke gas ya di tahun 2014 ya, 2013-2014. Karena begini, nelayan itu kan
latar belakang pendidikannya terbatas. Kemudian juga background permodalannya juga terbatas. Jadi akan sulit mengupgrade mereka dalam waktu yang singkat. Satu-satunya yang memungkinkan dilakukan adalah menurunkan biaya melaut mereka. Makanya ketika kita menghitung kemarin biaya melaut itu, contohnya ya nelayan di daerah Bali itu mereka memakai BBM baik itu solar atau bensin itu rata-rata sehari hampir 10 liter. Nah kalau kita konversi dengan gas, maka dalam sehari dia hanya menghabiskan setengah dari tabung 3 kilo itu. Artinya dari kalau harga BBM itu sekitar 7.000 apa 8.000 karena biasanya lewat tengkulak juga belinya. Itu kalau 10 liter biaya melaut dia kan Rp80.000 per hari. Tapi kalau pakai LPG yang harganya 3 kilo itu harganya 20.000, maka dia hanya menghabiskan 10.000. Maka terjadi saving atau penghematan sekitar 60-70.000 per hari. Kalau dikalikan 25 hari kerja, maka itu menjadi 2 juta rupiah penghematannya. Nah ini akan secara instan akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan-nelayan tersebut. Nah permasalahannya konverter dan tabung 3 kilonya ini harus disumbangkan atau harus diprogramkan oleh pemerintah untuk dibagikan. Karena kalau mereka harus beli tentunya akan berat. Nah ini salah satu upaya-upaya mungkin yang Aziz perlu studi ya. Apakah ada potensi itu di sana untuk mengkonversi bahan bakarnya. Kemudian masalah tengkulak tadi itu permasalahan klasik ya, karena nelayan itu ketika melaut dia sudah berhutang. Beli BBM-nya hutang, terus kemudian untuk beli bekal-bekalnya juga berhutang. Berhutangnya pada tengkulak-tengkulak itu. Sehingga ketika dia pulang dari melaut, hasil panen atau hasil tangkapannya pasti diserahkan pada tengkulak-tengkulak itu. Mungkin Aziz sebagai alumni ITB bisa membuatkan semacam skema pembiayaan atau skema kerjasama dengan nelayan, membentuk koperasi nelayan, kemudian nelayan-nelayan itu mengambil pinjamannya di koperasi atau seperti apa. Kayaknya kita bisa ngobrol deh Aziz, saya punya pengalaman banyak soal nelayan karena kebetulan dulu berkesempatan untuk ikut memikirkan juga tentang nelayan-nelayan di pesisir yang marginal itu tadi. Gitu Aziz, makasih. Siap Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Gembong. Ini mungkin juga nanti bisa jadi salah satu acara IA Oceanografi juga ya Mas Am. Oke. Nanti kita ini deh Mas, kita atur-atur lagi waktunya setelah kampanye-kampanye ini. Oke. Faisal tadi ya? Apa Aryo dulu. Ya, udah suara saya udah kedengaran? Bana? Oke. Ya, selamat sore Kang Gembong, selamat sore Kang Aam, Mbak Ana dan teman-teman rekan-rekan di AOC semuanya. Perkenalkan ya, sebelumnya saya Aryo, angkatan 2008. Saat ini saya bekerja untuk perusahaan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, saya bakal punya 4 pertanyaan ya, jadi agak banyak karena ada beberapa titipan. Jadi mohon izin. Nah, mungkin saya langsung mention aja ya. Yang pertama ini terkait kepengurusan di IITB nantinya. Kira-kira dari Kang Gembong ini apa ya area-area yang perlu diperbaiki dari kepengurusan sebelumnya dan apa yang bisa diimprove di kepengurusan atau ditinggalin sekalian gitu karena nggak relevan. Mungkin bisa dipaparkan. Kemudian yang kedua saya ingin komen juga terkait yang crowdfunding tadi ya, yang nanti skemanya dan koperasi atau nanti ada entity tersendiri per capital atau apa untuk pengelolaan dana crowdfunding tadi. Nah yang jadi pertanyaan kita kan memahami kepengurusan ini 5 tahun. Dan banyak program-program, kalau kita flashback, program-program sebelumnya itu yang nggak sustain akhirnya.
bahkan muncul cuma di awal 2 tahun pengurusan. Nah, nanti ini kan terkait pengelolaan dana ya, apalagi masalah security juga, masalah trust. Nah, ini bagaimana memastikan sustainability baik dari sisi finansial maupun dari yang diinvesti ya, yang diberikan investasinya. Itu yang kedua. Jadi masih ada 2 pertanyaan lagi, mohon maaf. Nah, kemudian yang ketiga terkait connecting the dots. Tadi di awal banget kita sempat mention ya, kita benchmark kampus-kampus di luar sana itu seperti apa. Tapi saya kembali lagi hal yang mendasarkan. Ini kan kita paguyuban ya, Kang. Ngomong juga sempat mention. Paguyuban berarti kan ini organisasi yang mana saya lihat itu mungkin kita perlu benchmark justru ke alumninya di luar. Nah, kalau saya coba nge-recall apa yang saya tahu ya dari teman-teman saya pernah di luar dan kemudian mereka itu punya leverage banyak dari alumninya, apa salah satu yang saya bisa highlight ya, misalkan di Harvard atau di beberapa kampus di UK, mereka ini ada semacam program mentoring. Jadi alumni itu punya beberapa mentee gitu. Jadi alumni nggak cuma diem gitu. Begitu mereka lulus, mereka di match kan. Nah, ini kan terkait connecting the dots. Karena apa yang saya lihat, alumni ITB ini lama-lama akan terdisrupkan. Kepentingan kita akan beda nantinya. Apalagi kita lihat yang ini ya, yang junior-junior. Mereka mungkin ada platform sendiri untuk berkembang. Dulu mungkin opsi nggak banyak. Tapi sekarang kita ada yang beasiswa LPDP, akhirnya mereka guyupnya sama teman-teman LPDP. Nah, jangan sampai kita ini disperse. Akhirnya orang kemana-mana nggak connecting the dots juga, hanya sekedar koneksi aja gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa orang ke bawah sebagai alumni ataupun yang baru lulus juga sebagai leverage-nya adalah kita orang yang juga perlu ngebangun ke bawah tim kita, orang yang akhirnya kita akan kerja bareng. Itu yang saya lihat masih miss. Ada nggak sih rencana ke situ juga dalam skema connecting the dots ini? Terus yang terakhir terkait program-program Kang Gembong tadi, saya lihat ini banyak sekali ya program-programnya, yang 3 tadi mungkin cakupannya luas. Dan tapi yang saya perhatikan ini banyak internal ya, fokus ke pembangunan human capital di organisasi sendiri maupun nanti. Nah, dengan tadi isu-isu yang sebenarnya kita tuh lihat ya, secara external force itu banyak di negara inilah khususnya. Itu gimana nih kita ngebangun eksternal? Gak cuma sekedar untuk engage dapat kepentingan kita, tapi juga kita nge-influence, nge-drive suatu kebijakan misalkan, atau kita kontribusi di suatu hal yang transformatif tanpa harus ada iming-iming ya akibatnya politik praktis. Jadi kan banyak sekali alumni yang punya ide tadi yang bisa tampung, tapi bagaimana lebih ke negara juga gitu kontribusi. Nah, itu aja sih Kang. Maaf nih banyak kan. Banyak nih Aryo nih. Silakan Mas Gembong. Selamat kuliah. Terima kasih. Mungkin saya jawab semampu saya lah ya ini, karena memang kan kalau penanya itu biasanya sudah punya harapan jawabannya seperti apa ya. Jadi coba ya. Jadi mengenai pengurus IA, apa yang harus diimprove, saya rasa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah baik terlaksana selama ini. Hanya saja mungkin belum bisa dinikmati oleh sebagian besar dari alumni. Nah, tentunya langkah-langkah ke depan yang saya lakukan untuk mendigitalkan seluruh aktivitas ini sehingga bisa diakses oleh alumni secara lebih luas, itu adalah upaya untuk mengimprove. Nah, memang partisipasi dari para alumni untuk kemudian menjemput bola juga menjadi salah satu faktor penting ya, karena kalau kita membuat seperti platform connecting the dot, kemudian alumni tidak mau masuk ke dalamnya, ya pasti juga tidak akan bisa terkonek. Jadi memang ini adalah interaksi 2 sisi ya. Jadi baik itu organisasi selaku badan yang menaungi alumni maupun anggotanya ya, dalam hal ini alumninya. Jadi tentunya upaya yang diimprove adalah salah satunya saya dengan tim sekarang ini lagi berusaha untuk membuat masukan atau usulan tentang perubahan ADRT juga, di mana
salah satu yang diatur adalah struktur organisasi. Struktur organisasi itu karena diatur di dalam ADART, maka kebebasan untuk melakukan modifikasi terhadap struktur organisasi ini tertutup peluang itu. Nah, untuk ke depan saya inginnya ini struktur organisasi itu dibiarkan saja, tergantung dari ketua sesuai dengan tantangan pada zamannya gitu. Nah, sebagai informasi, saya sih pengennya struktur organisasi IITB itu seperti struktur yang ada di pemerintahan. Jadi seperti kabinet. Jadi ada menteri kelautannya, ada menteri perhubungannya, ada menteri dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman yang mempunyai minat dan ingin beraktivitas, ingin mencurahkan pikirannya di salah satu bidang, tidak tercampur dengan yang lain. Karena sekarang ini semua grup yang dibikin di Ikatan Alumni itu diskusinya politik. Cebong sama kampret gitu kan. Jadi ya selesai. Ya, selesai. Nah ini akhirnya yang betul-betul tadinya concern, pengen berdiskusi soal teknologi dan research atau mungkin seni dan lain-lain itu kemudian tenggelam. Karena pembicaraan yang galak-galak itu udah datang duluan sebelum mereka mengeluarkan ide-ide tentang sesuatu yang membangun. Ya. Nah itu tidak terjadi pada universitas-universitas besar dan terkenal di dunia. Mereka fokus di bidang sains dan teknologi dan seni, atau sains dan teknologi kalau kebetulan universitasnya universitas teknik gitu. Jadi nggak dicampur. Kalau kita kan diskusinya bagaimana menjatuhkan ini, bagaimana memenangkan ini. Jadi nggak ada satupun diskusi soal teknologi. Ini yang mungkin menjadi prihatin lah kita ya. Ke depan kita harus lebih banyak berdiskusi soal bagaimana kita mengembangkan kampus, mengembangkan teknologi, berkontribusi bagi bangsa dan lain sebagainya daripada urusan-urusan yang sifat politik praktis. Karena di dalam ADART itu juga diatur organisasi Ikatan Alumni ITB itu tidak melakukan kegiatan politik. Itu sudah jelas diatur dalam ADART kita. Kemudian yang kedua, 5 tahun kemudian bagaimana menjaga sustainability dari kelanjutan program kan gitu. Nah ini memang juga menjadi concern buat saya terutama karena sekarang ini fenomenanya kan yang terjadi adalah going concern dari organisasi ini tidak menjadi fokus atau menjadi prioritas bagi kita semua. Terlihat bahwa teman-teman yang muda-muda yang kemudian mencalonkan jadi ketua IA ini juga kemudian nggak punya root nggak berakar di organisasi, sehingga menawarkan misalkan kayak organisasi ini harus berubah jadi begini. Menurut saya itu menjadi sebuah concern buat kita semua ya, karena organisasi ini akan dibawa kemana gitu kan. Ini kan menjadi salah satu yang harus dicermati juga oleh para aktivis organisasi ya, maksud teman-teman yang hadir pada malam ini. Tidak ada salahnya yang muda itu memimpin selama dia memang selama ini berproses dalam organisasi dan mengerti sebetulnya organisasi ini organisasi apa, kemudian apa yang dilakukan. Nah itu mungkin saya sedikit cerita ya kenapa saya kemudian berkecimpung dan ikut maju di dalam kontestasi ini. Jadi mengenai crowdfund dan endowment fund yang kemudian kalau tidak berlanjut gimana, sementara komitmennya jangka panjang. Nah makanya itu sementara ini karena organisasi ini belum punya garis-garis besar organisasi atau bagaimana organisasi ini ke depan akan menjalankan programnya, maka memang kalau saya terpilih jadi ketua umum, saya hanya akan fokus selama saya masih menjadi ketua umum. Jadi mungkin nanti akan menjadi pendek gitu kerjasamanya sesuai dengan periode waktu yang masih berada di dalam tanggung jawab saya. Kemudian yang ketiga tadi
Kang Arya menyampaikan masalah organisasi ini paguyuban, terus alumninya kemana-mana. Memang itulah ketika kita berada di dalam organisasi yang sifatnya paguyuban ya. Jadi tidak ada tuntutan, tidak ada kewajiban, tidak ada hak dan lain-lain ya. Jadi memang kita bicara ini mengalir begitu saja. Memang kita harus mulai berpikir mencari kesamaan daripada mengedepankan perbedaan, atau kita harus meninggalkan membicarakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan fokus pada kesamaan kita. Tentunya kita sebagai alumni ITB mempunyai banyak kesamaan dalam hal dunia profesi, pedulian kita kepada kampus dan kepada sesama alumni, baik juga kepada bangsa ini. Jadi itulah yang kemudian harusnya menjadi fokus utama dari para alumni untuk berdiskusi dan langkah. Jadi bukan yang di luar itu. Ya, saya untuk yang terakhir tadi saya agak catatan saya karena tadi asik mendengarkan Kang Aryo, jadi agak ini ketinggalan. Keempat apa tadi ya Kang Aryo? Yang keempat itu yang saya lihat ya dari programnya Kang Gembong ini kan banyak yang programnya internal fokus ya. Nah, gimana kita ngebangun keluar? Apakah memang fokusnya ini memang yang 3 ini, atau di sisi lain Kang Gembong juga ngebuka gitu alumni-alumni mau berekreasi punya program kayak tadi Kang Dodi ya. Jadi bottom up gitu, jadi ad hoc lah atau bisa difasilitasi oleh IA. Nah, supaya nanti kan lebih komprehensif ya, bisa lebih berwarna gitu organisasinya. Dan juga bisa kontribusi ke negara lebih masyarakat ya, tentunya masyarakat dan negara ini lebih matang, lebih strong gitu, lebih solid. Gitu. Oke, jadi saya cerita sedikit tentang organisasi IA ya. Jadi IA ini selain IA yang di pusat ini kan ada IA dari komisariat, ada daerah-daerah dan ada prodi. Jadi karena banyaknya organisasi kealumnian yang kemudian menginduk kepada Ikatan Alumni Pusat, sebetulnya pola manajemennya ini pola manajemen yang independen ya, di masing-masing pengurusan itu tidak dipengaruhi atau tidak berada di bawah garis komando dari Ikatan Alumni ITB. Dan sangat banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar, sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh teman-teman IA di daerah, misalkan di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian tidak bersifat internal. Memang 3 program yang saya tampilkan tadi adalah program lebih ke dalam, yaitu alumni dengan alumni, alumni dengan alma mater, dan senior atau milenial dengan kolonial, begitu ya, kurang lebih orang sering menyebut saya ini udah termasuk kolonial gitu. Kasihan pisan gitu. Jadi memang itulah yang menjadi fokus karena kita ingin berkontribusi pada alma mater. Kita punya prioritas bahwa ranking ITB itu harus kita dongkrak menjadi lebih baik daripada yang ranking yang saat sekarang ini. Karena dengan meningkatnya ranking ITB, maka pengakuan internasional maupun pengakuan nasional, baik itu dari kalangan industri maupun pemerintah, juga swasta, itu akan meningkat. Seiring dengan meningkatnya pengakuan itu, maka ITB terbuka peluang bagi ITB untuk menjalin kerjasama nasional maupun internasional dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk di bidangnya masing-masing. Nah ini secara tidak langsung akan menaikkan peringkat kita di peringkat universitas di dunia ini. Jadi ini program yang masih lebih banyak keinternnya karena saya merasa bahwa kita masih punya masalah dengan persatuan sesama alumni, kita masih punya masalah dengan ranking ITB, kita masih punya masalah dengan kesejahteraan para dosen, dan
kita juga masih punya masalah dengan bagaimana kita berinteraksi dengan cara lebih positif dengan sesama alumni. Jadi ini yang menjadi prioritas dan seharusnya kemudian ini dibangun sebuah renstra oleh alumni sehingga siapapun nanti yang meneruskan ikatan alumni sebagai ketua umum berikutnya bisa melanjutkan gitu. Karena sekarang ini setiap ketua umum programnya beda-beda gitu. Habis ini ke sana, ke sini, ke sana. Habis itu cek orang Sunda mah tejaralan ya kan gitu. Jadi ini juga menjadi concern, kita harus meletakkan fondasi yang kuat. Kalau saya rasa kalau ini adalah digital atau platform, akan sulit untuk menghapus ya. Karena itu menjadi aset kita bersama dan kita merasa memiliki bersama juga. Saya rasa itu. Oke, terima kasih banyak Mas Gembong. Ini karena Mas Gembongnya ada acara lagi ya Mas jam 19.30. Satu lagi pertanyaan tadi dari Faisal karena saya udah janji. Satu lagi pertanyaan untuk yang lain nanti langsung japri aja ke Mas Gembong kalau sudah pertanyaan. Ya silakan Faisal, jangan ini ya, kalau bisa singkat aja. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amri, Oceanografi 2012. Salam kenal Pak Gembong dan rekan-rekan di IAOS. Insya Allah pertanyaannya singkat, tapi ada dua Pak Gembong. Jadi pertama, apakah Pak Gembong dan tim tahu bagaimana kondisi IAITB di luar negeri? Dalam konteks apakah di setiap negara itu ada IAITB secara organisasi? Nah, yang kedua, kalau saya tidak salah tangkap, visi Pak Gembong ini ada poinnya yaitu berkarya untuk dunia. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, yang ada di bayangan Pak Gembong dan tim, bagaimana IAITB ini menjadi jembatan untuk mengoptimalkan potensi IAITB di luar negeri sebagai diaspora. Ya, itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya. Oke, makasih Amri ya. Saya tadi nulisnya Faisal, ternyata namanya Faisal Amri. Jadi gini, mengenai di luar negeri itu juga ada ikatan alumni. Semua universitas besar di dunia ini memiliki organisasi ikatan alumni. Dan biasanya ikatan alumni ini dikelola dan dijalankan oleh orang-orang yang tidak sedang menjabat jabatan apapun di dalam struktur pemerintahan maupun struktur yang lain. Mereka fokus mengelola kealumnian untuk bisa berkontribusi bagi alma mater, membesarkan alma mater. Saya tidak bisa cerita banyak soal universitas lain, kecuali karena saya pernah ketemu dengan ketua alumni MIT beberapa waktu yang lalu. Saya banyak menggali bagaimana mereka mengelola organisasi kealumniannya. Ternyata sama dengan kita, mereka volunteer juga di dalam organisasi ini. Dia bekerja volunteer, tapi meluangkan waktu cukup banyak untuk organisasi. Dan mereka fokus untuk menjaring atau mengajak alumninya untuk berkontribusi bagi alma maternya. Jadi di sana nggak ada kegiatan yang seperti di kita ya, halal bihalal, buka puasa bersama itu nggak ada gitu. Jadi mereka lebih kepada kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan sains dan teknologi, atau kalau kebetulan universitasnya universitas teknologi ya. Jadi seperti contoh di MIT itu mereka bisa mengumpulkan uang dalam 1 tahun dengan alumni yang kurang lebih hampir sama dengan kita, lebih dari 100 ribuan. Itu bisa mengumpulkan dana sekitar $70 juta per tahun. Jadi karena fokus mereka mengumpulkan endowment fund tadi, sehingga dana tadi bisa secara signifikan membantu kebutuhan di kampus, termasuk meningkatkan mutu dan memperbaharui alat-alat
praktikum dan lain-lain yang ada di kampus. Nah di kita memang alumni-alumni ini belum ada yang atau bukan belum banyak yang giving back untuk alma maternya ya. Karena memang belum diajak untuk berkontribusi. Jadi ke depan memang Ikatan Alumni ITB harus lebih gencar lagi untuk mengajak alumni-alumninya untuk berkontribusi pada kampus. Nah, di MIT itu kontribusi itu tidak harus besar, ada yang cuma $5, $10, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, tapi mereka merasa punya kewajiban untuk ikut membangun alma maternya setelah mereka mempunyai kesempatan untuk bisa giving back to alma mater. Jadi ini salah satu yang saya pelajari dan saya dengar dari diskusi saya dengan ketua alumni MIT. Kemudian tentang potensi diaspora, ya saya rasa saya berkesempatan, ini juga di sini ada Rani, ada Mas Condro tadi ya, ada yang lain-lain. Terkait dengan diaspora ini punya potensi yang luar biasa, baik dari sisi networking maupun experience dan pengetahuannya ya di dunia yang berbeda dengan di Indonesia gitu, di mana pada kesempatan mereka berkiprah di luar negeri itu mereka belajar banyak hal yang mungkin tidak bisa dipelajari di Indonesia. Jadi sharing juga atau mungkin juga berbagi peluang dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan dengan diaspora-diaspora yang ada di luar negeri. Termasuk kemarin dengan kita bicara dengan teman-teman dari North America, ternyata terbuka peluang-peluang untuk magang di sana untuk alumni-alumni muda, juga banyak alumni-alumni senior yang sudah sukses, mempunyai fasilitas seperti kantor dan lain sebagainya yang juga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman alumni yang membutuhkan. Jadi banyak sekali lah hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan diaspora itu. Hanya saja memang selama ini kita tidak mendapatkan informasi yang cukup, baik teman-teman yang ada di luar negeri tidak mendapatkan informasi tentang kita, maupun kita tidak mendapatkan informasi tentang teman-teman kita yang ada di luar negeri. Nah ini kan permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara membuat media untuk berkomunikasi. Dan dengan teknologi sekarang komunikasi itu jadi lebih mudah. Gitu Mas Amri. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Gembong. Wah ini waktunya sudah molor 5 menit nih dari waktu yang dijanjikan. Baik, terima kasih banyak Mas Gembong. Sebelum nanti Mas Gembong menyampaikan mungkin semacam closing statement gitu ya dari Mas Gembong sendiri, ada satu pertanyaan dari saya sekaligus nanti bisa jadi mungkin closing statement Mas Gembong juga. Kalau tadi kan semua pertanyaannya kalau Mas Gembong terpilih. Gitu kan. Nah sekarang kalau tidak terpilih, apakah rencana-rencana atau fokus-fokus yang Mas Gembong sampaikan tadi akan tetap dilaksanakan atau bagaimana cara Mas Gembong mungkin atau terlibat di IA atau bagaimana? Silakan Mas Gembong. Iya, tentunya begini, saya menjadi bagian dari IA ini sudah cukup panjang nih, hampir 20 tahun berkecimpung kealumnian. Jadi menurut saya akan terus bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari Ikatan Alumni apapun caranya. Mungkin nanti kalau tidak terpilih pun saya tetap akan melakukan kegiatan-kegiatan kealumnian yang sifatnya bisa mensupport teman-teman yang lain. Saya rasa tidak harus menjadi ketua umum untuk bisa berkontribusi bagi sesama alumni maupun untuk kampus. Jadi saya tetap bertekad untuk bisa terus berkontribusi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Untuk closing statement langsung aja ya. Langsung aja silakan. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya berbincang-bincang pada sore dan malam hari ini. Saya Gembong Primajaya kebetulan mendapat nomor urut 3
yang di Pancasila adalah salam persatuan Indonesia. Kita mulai persatuan Indonesia dari ITB karena ITB adalah miniatur dari Indonesia. Mari bersama-sama kita besarkan alma mater kita dan juga bangsa ini melalui kerja bersama, sinergi dan menjunjung tinggi kebersamaan. Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gembong. Dari Mas Aam mungkin terakhir. Ditutup ya. Tetap semangat. Kita ini itu aja? Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Mas Gembong atas waktunya dan juga teman-teman tim sesnya Mas Gembong yang sudah hadir di acara sore hingga malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik dari Ikatan Alumni Oceanografi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi dan tetap berkarya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa pilih nomor 3. Ya. Makasih. Makasih. Makasih Mas Aam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Jangan lupa hari Sabtu ada hearing. Pamit. Hari Sabtu ada hearing untuk semua calon ketum. Oh iya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Makasih semuanya. Terima kasih Mas Luki. Terima kasih semua. Thank you semua, thank you. Nuhun teh anak. Sami-sami. Dan semua teman-teman yang lain. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat.